Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang nantinya akan kita dapatkan. Nah, sebelum pelajaran pagi menjelang siang hari ini kita mulai, kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman ada yang nggak masuk atau lengkap semua ini? Insya Allah lengkap semua, Ibu. Oke, terima kasih atas semangatnya dalam menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah. Ada yang tahu nggak saya mau cerita tentang apa? Belum tahu, Bu. Belum ada spoilernya. Spill tipis-tipis dulu. Ya, Bu, belum ini. Apa tuh? Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang pemuda penunggang kuda, seorang kakek tua, dan seorang anak pengembala kambing. Nah, saya mulai ceritanya ya. Di suatu hari yang sangat terik, seorang pemuda yang masih belia, dia tampak kelelahan dan kehausan di atas kudanya. Kemudian ketika pemuda ini sampai di sebuah oase, ada yang tahu nggak teman-teman oase itu apa? Mata air. Nah, ketika pemuda ini sampai di sebuah oase yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang rimbun, yang sejuk, nah pemuda ini memberhentikan kudanya, kemudian bermaksud untuk istirahat di bawah pohon yang rimbun tadi. Nah, karena angin sepoi-sepoi, pohonnya rimbun, pemuda ini yang niatnya cuma mau istirahat sebentar, ternyata tertidur lelap setelah meminum air yang ada di oase. Nah, sebelum itu, sembari berbaring, pemuda ini meletakkan sebungkus kain di sampingnya. Kemudian ketika pemuda ini bangun, dia nggak sadar kalau ternyata matahari udah condong ke barat. Kalau matahari udah condong ke barat, berarti hari udah mulai sore. Nah, tanpa sadar nih. Kemudian karena tadi niatnya pemuda ini mengejar waktu, dia mau pulang ke rumah karena ibunya sedang sakit. Pemuda ini bergegas mengendarai lagi kudanya, mempercepat laju kudanya untuk sampai ke rumah, tapi dia lupa. Apa kira-kira yang lupa, teman-teman? Kainnya. Iya, dia lupa membawa sebungkus kain yang dia letakkan tadi di sampingnya. Nah, kemudian dia pulang. Tak berselang lama, seorang anak penggembala kambing datang, melewati oase dan pohon rimbun tempat pemuda penunggang kuda tadi istirahat. Nah, anak pengembala kambing ini kaget melihat ada sebungkus kain yang tergeletak begitu saja di bawah pohon. Kemudian diambilnya sebungkus kain itu dan dibawa pulang ke rumah. Nah, anak pengembala kambing ini dia yatim piatu. Orang tuanya udah meninggal. Kemudian dia tinggal di sebuah gubuk yang sederhana. Nah, ketika sampai di rumahnya yang sederhana itu, anak pengembala kambing ini membuka bungkusan kain yang ia dapatkan
pohon tadi. Kira-kira isi bungkus kain itu apa teman-teman? Emas. Oke. Kain jenazah. Jajan. Baju. Anak pengembala kambing ini terkejut. Dia sedang buka kepala. Apa coba? Voucher. Malah. Jadi isi dari sebungkus kain itu tadi adalah emas dan perak. Anak pengembala kambing ini senang sekali mendapatkan emas dan perak. Karena dia yatim piatu, dia menganggap apa yang dia dapatkan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat yang sama, ketika anak pengembala kambing ini membuka sebungkus kain itu, di tempat oase tadi datanglah kakek tua renta yang berjalan tertatih-tatih menuju ke oase tadi, tempat pemuda penunggang kuda tadi istirahat. Nah, karena kakek tua renta ini juga kelelahan, kakek tua renta ini beristirahat di bawah pohon yang rimbun. Tak berselang lama, datanglah si pemuda penunggang kuda ini datang kembali dengan niat untuk mengambil sebungkus kain yang ditinggalkannya tadi. Tapi ketika pemuda penunggang kuda ini menyusuri daerah oase tadi, ia tidak menemukan sebungkus kain miliknya. Kemudian dia bertanya kepada kakek-kakek tua yang sedang istirahat. Nah, kakek-kakek tua ini terbangun karena mendengar suara derap langkah kaki kuda. Nah, ketika kakek ini terbangun, kemudian pemuda penunggang kuda ini bertanya kepada kakek tua ini dengan nada yang tinggi. "Wahai kakek tua, kembalikan bungkus kainku yang kamu ambil di sini." Apa kata kakek-kakek tua ini? Katanya, "Saya tidak tahu tuanku. Saya di sini hanya ingin istirahat." Kemudian pemuda penunggang kuda ini masih tetap bersikeras untuk meminta sebungkus kain yang ditinggalkan tadi, yang miliknya tadi. "Kembalikan kakek tua, itu adalah sebungkus kain milikku." Nah, sebungkus kain itu berisi emas. Itu adalah warisan yang diberikan oleh orang tuaku, yang dititipkan kepada teman orang tuaku, kepada teman ayahku, untuk diwariskan kepadaku ketika aku udah dewasa. Nah, ini kan dia udah dewasa ya teman-teman ya, udah jadi pemuda gagah dan berani. Kemudian si kakek tua ini karena tidak tahu apa-apa, tetap saja kakek tua ini menjawab, "Aku benar-benar tidak tahu tuanku apa sebungkus kain yang engkau maksud," katanya. Kemudian ditanyanya, kemudian karena pemuda penunggang kuda ini gerah kepada kakek tua ini, akhirnya dicabutlah belati pendek dari pinggangnya dan dibunuhlah kakek tua itu. Kira-kira teman-teman, nah kisah ini teman-teman diceritakan oleh murid Nabi Musa kepada Nabi Musa. Kata muridnya Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, bukankah dari cerita tadi menunjukkan bahwa Allah itu enggak adil?" Benar nggak teman-teman? Tidak. Kira-kira benar nggak Allah itu enggak adil? Tidak. Enggak ya. Kemudian Nabi Musa menjawab, "Wahai muridku, kau bilang bahwa Allah enggak adil. Sesungguhnya kamu tidak tahu bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa itu." Kira-kira teman-teman bisa menebak nggak apa latar belakang peristiwa itu ada? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Nah, jadi Nabi Musa kemudian mengisahkan sebuah kisah penuh hikmah. Nah, dahulu beberapa tahun silam, seorang petani yang kaya raya dirampok oleh dua perampok ketika sedang berjalan. Kemudian diambil hartanya, semuanya diambil, dan perampok ini ketika sudah mendapatkan harta rampokan dari petani yang kaya raya ini, kemudian niatnya dua perampok ini mau membagi dua hasil rampokannya.
Tapi satu perampok ternyata mempunyai sifat yang rakus. Nah, dia pengen harta rampokan yang didapatkan itu tadi dikuasai sendiri. Apa yang dilakukan kira-kira? Dibunuhlah teman perampok. Nah, muridku, kamu tahu bahwasannya perampok yang rakus, yang tamak itu adalah kakek tua yang dibunuh oleh pemuda penunggang kuda tadi. Kemudian kamu tahu siapa perampok temannya yang dibunuh oleh kakek tua ini? Siapa kira-kira? Bapak dari itu Bapak dari penunggang kuda. si penunggang kuda. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya nyawa sudah dibalas dengan nyawa. Hukum qisas berlaku. Kemudian siapakah petani kaya raya yang dirampok oleh dua perampok tadi? Orang tua si anak pengembala kambing. Maka kembalilah harta yang sudah seharusnya menjadi hak anak pengembala kambing itu kepada dirinya. Nah, Masya Allah. begitulah teman-teman ceritanya. Nah, dari cerita ini kira-kira teman-teman apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Silakan. Jangan suuzon. Jangan seuzon. Kemudian jangan mengambil apa yang bukan hak kita. Ada lagi? Segala sesuatu ada hikmahnya. Oke. Jadi teman-teman, dari cerita hikmah yang tadi saya ceritakan, sudah seharusnya kita itu melihat ke belakang. Apakah dulu kita pernah berbuat salah kepada teman kita, kepada orang lain yang kita belum sempat meminta maaf? Kemudian seharusnya kita apa? Meminta maaf kepada teman kita yang udah sakit hati, yang udah pernah kita sakiti. Siapa tahu dengan kita meminta maaf itu, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai tidak akan mendapatkan dampak buruk dari perbuatan buruk kita, gitu ya. Dan teruslah kita berbuat baik, karena kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi